Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Haleluya, kita mengucap syukur karena kita bisa ada di tempat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang baik, adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapak. Ini ungkapan syukur kami Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup
ucapan syukur kami kepadamu Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, atas pernyataan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau mulaikan ibadah kami, biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami siap untuk mendapatkan berkat daripada-Mu, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita, mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Mari kita bersorak memuji berbesarkan nama Tuhan. Setiap Tuhan
perintah Tuhan dalam kehidupan kami, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, sampai selama-lamanya. Yesus, hanya Kau yang kami puji dan kami tinggikan. Haleluya Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, kami mau memandang kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dalam kehidupan kami Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau boleh duduk di atas puji-pujian kami. Dan kini tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh pakai dia dengan luar biasa. Dan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh menerimanya dengan baik Tuhan. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga Tuhan akan memberikan persembahan. Kiranya tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bagi yang bertugas, saya persilakan waktu dan tempatnya.
selamat bulan Januari, selamat menikmati berkat-berkat baru di tahun baru ini. Kesan Natal kita tentang bahwa berkat tahun baru harus kita jadikan pengalaman. Amin. Haleluya. Oke, sudah dengar khotbah menjelang masuk tahun baru dan awal tahun baru kemarin. Hari ini kita mau bicara yang sederhana, yang standar saja saudara-saudara. Tapi kalau saudara menyimaknya dengan hati, dengan iman, saudara akan pulang bawa kekuatan ini. Roma pasal 1. Roma pasal 12 ayat 1, saudara. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saudara bisa simak di Alkitab saudara. Dan saudara juga yang bisa baca di depan. Saya bacakan saja, saudara ikuti dalam hati. Saya mau bicara pagi ini tentang ibadah yang sejati. Tentang apa? Ibadah yang sejati. Saudara mungkin belum ada konsep apa sih ibadah sejati menurut Tuhan gitu. Dan menurut gereja, saudara boleh bawa pulang tahun baru ini. Karena orang-orang yang berdiri dalam memberlakukan hidup menjadi pribadi yang beribadah dan ibadah yang sejati adalah orang-orang yang diberkati Tuhan di 2023. Begini bunyi firman Allah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hartamu apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sama-sama terakhir 2, 3. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mencari tahu ibadah sejati, kita utak-atik saja ini ayat 1 ini. Kita kesini saja selama 2 jam saya khotbah. Kita utak-atik ini ayat 1. Kita temukan ibadah yang sejati. Karena kesimpulan akhir ayat ini bilang, itulah ibadahmu yang sejati. Apa itu? Uraian yang ada di atas. Kita lihat dulu awal. Siapa yang menasihatkan di sini supaya setiap orang percaya, khusus umat Roma pada waktu itu, saudara, orang Kristen di Roma, supaya mempersembahkan tubuh, karena persembahan tubuh adalah bentuk ibadah sejati kepada Tuhan. Siapa yang menasihati? Kata aku itu bukan Tuhan, bukan Allah, tapi manusia. Siapa dia? Paulus. Pertanyaannya adalah, kenapa Paulus bisa menasihati untuk beribadah sejati? Seorang yang berdiri menjadi penasehat harus kenal diri lebih dulu. Kalau dia berani menasihatin orang, dia harus sudah melakukan apa yang dia nasihatkan ke orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua yang ada di sini, saudara dengar, engkau jadi orang tua yang hebat memberi nasihat kepada anakmu, nasihatmu harus engkau hidupi dulu, saudara. Pengkhotbah adalah berkhotbah apa yang dia lakukan dan lakukan apa yang dia khotbahkan. Khotbah bukan di mimbar ini, tapi ilmu homiletik adalah ilmu berbicara. Jadi engkau nggak perlu di mimbar untuk jadi pengkhotbah, engkau bersaksi 2 orang, bersaksi saling memberi teguran, saling memberi nasihati. Ketika engkau berdiri sebagai penasehat, maka nasihatmu engkau harus hidupi dulu. Cuman 1 yang bilang amin. Kalau engkau berani berkata benar untuk orang lain lakukan engkau tidak benar, engkau munafik. Paulus begitu enggak? Ketika Paulus bilang, ayo dong, kasih kamu punya tubuh dong, sebagai persembahan. Saya mau bilang sama saudara, tubuh kadang dipandang hina, tubuh dipandang remeh, tubuh enggak sehebat kualitas roh dan jiwa dalam tubuh, dalam kapasitas manusia yang Allah beri. Tetapi Paulus melihat ini sebagai suatu bentuk ibadah sejati, kesuksesan ibadah sejati. Paulus nggak melihat bahwa itu kekuatan daripada jiwa, kekuatan atau ada pada kemampuan roh, tapi ada pada tubuh, saudara. Yang sebentar mati habis perkara tubuh kita ini. Yang kapasitasnya cuma sampai di liang lahat, sampai di liang kubur, selesai tubuh kita ini. Kalau kita bilang tubuh nggak mewarisi sorga, yang mewarisi sorga adalah jiwa dan roh. Tetapi tubuh dilihat oleh Paulus sebagai alat ukur seorang Kristen di dalam menggapai Tuhan dalam hidup dia. Haleluya. Lihat, apa Paulus berani mengatakan kamu seramakan tubuh? Apakah dia juga membersihkan tubuh? Saya beritahu sama saudara, kalau Paulus pernah ngomong begini sama orang lain, karena itu dia telah hidupi dalam hidup dia. Tahu Paulus?
Jangan bicara teologi kepada dia. Dia guru, dia punya guru Gamaliel yang hebat, seorang teolog hebat. Dia profesor doktor yang paham Taurat, azam beset dia kuasai, tapi dia menjadi orang yang memusuhi Tuhan. Teologi yang dia punya, pengenalan tentang Tuhan yang dia miliki tidak menolong dia untuk menghormati Yesus yang datang. Jadi saya mau beritahu, sehebat apapun teologi, ilmu ketuhanan yang kita miliki, kalau engkau nggak dapat disentuh dengan roh Tuhan, engkau belum apa-apa, saudara hidup kita. Haleluya. Waktu Tuhan menyentuh dia, mengejar dia, ketika dia membunuh orang Kristen, orang percaya, dia datang, siapa ke engkau? Akulah yang engkau aniaya. Aku nggak pernah aniaya engkau Tuhan. Aku aniaya orang Kristen. Kalau engkau aniaya orang Kristen, engkau menganiaya aku. Dia buta. Pendek cerita, ketika dia sadar tentang perbuatannya, dia berubah. 100%. Dulu dia belajar membela Tuhan, menghakimi orang-orang yang bertentangan dengan ilmu teologi yang dia punya. Sekarang apa? Dia habiskan waktu dia menyenangkan Tuhan. Haleluya. Bahkan mati pun dia nggak pernah takut. Dulu dia mati-matiin orang, saudara. Tapi waktu itu saya percaya dia takut mati, saudara. Tapi waktu dia disentuh Tuhan, dia mengalami bagaimana proses mempersembahkan hidupnya totalitas kepada Tuhan. Sampai maut pun dia nggak pernah peduli. Makanya dia berani jelaskan, persembahkan tubuhmu, kasih tubuhmu. Haleluya. Haleluya. Di 2023 ada yang punya program berbuat sesuatu yang hebat bagi Tuhan. Ntar saya punya berkat banyak, saya mau kasih banyak buat saya dapat kembalian modal dari Tuhan lebih banyak. Enggak, saya beritahu hari ini sederhana. Yang Anda semua punya. Mungkin kalau saya bicara uang, yang lain nggak punya uang, sayang nggak dapat khotbahnya. Tapi saya beritahu yang semua sini punya. Apa? Tubuhmu. Ada di sini yang nggak punya tubuh? Atau ada kursi kosong yang nggak ada tubuh nih? Punya tubuh semua? Punya tubuh semua? Oke. Jadi pertama, saya mau beritahu, tubuh itu harus dihargai. Karena alat ukur menemukan ibadah sejati adalah tubuh. Kedua, kenapa Paulus memberitahukan alasan untuk mempersembahkan tubuh? Mari kita ke ayat terakhir pasal 11. Kita mundur. Pasal 11 ayat terakhir. Saya ulang-ulang di mimbar ini, dulu Alkitab nggak ada pasalnya, nggak ada ayatnya. Satu sistem yang sama. Mempermudah belajar, maka dikasih ayat-ayat supaya orang belajar. Jadi sebenarnya pasal 11 dan pasal 12 itu berhubungan, satu kalimat yang sama. Makanya kita belajar. Kita lihat ayat terakhir, ayat 36 dari pasal 11 kitab Roma. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan, bagi Dialah apa? Kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi Tuhan. Bagi kita kapan? Bagi kita kapan? Bagi saudara ada? Enggak ada. Ingat, dari ujung rambut sampai ujung kaki hidup kita dari Tuhan. Bilang amin, saudara. Haleluya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semua dari Tuhan. Yang engkau pakai, yang engkau punya dan yang nanti engkau dapat di 2023, engkau beriman, engkau bilang itu harus dari Tuhan. Haleluya. Paulus paham sekali. Tidak ada orang Kristen, tidak ada pengikut Kristus yang hidup tanpa Tuhan, yang hidup di luar kendali Tuhan. Maka dia bilang, segala sesuatu dari Dia, segala sesuatu. Dan kalau kau dapat, bagi Dia, kepada Dia, oleh Dia. Haleluya. Ada orang Languan. Ada orang Languan sini? Ada, oh ya. Dia berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, mu semua ini, di bumi seperti di surga. Semuamu, Tuhan bagimu. Terakhir dia bilang, Tuhan, kong kapan rek percah. Engkau hidup hitung-hitungan dengan Tuhan. Engkau lupa satu hal. Semua yang kau punya karena Tuhan. Hari ini apa yang Tuhan minta dari saudara? Sederhana. Tuhan gak minta hartamu. Tuhan minta tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup. Kenapa? Coba kembali ke ayat pokok kita. Ayat pokok kita. Karena itu
Karena tadi, karena semua dari Dia, karena semua karena Dia, karena semua pemberian Dia, karena Dia semua kita ada dan hidup, maka itu saudara-saudara, demi Tuhan. Demi. Kalau ini bukan suatu kalimat serius, nggak perlu pakai kata demi Tuhan. Kamu yang ngambil uangnya, demi Tuhan saya nggak ngambil. Untuk menegaskan bahwa dia bukan pencuri, benar nggak? Kita kalau menegaskan sesuatu yang kita nggak lakukan atau kita benar, demi Tuhan. Saudara, demi aku menasihati kamu, kamu persembahkan tubuhmu sebagai, haleluya. Jadi orang Kristen kenapa harus persembahkan tubuh? Karena hidup kita ini semua dari Dia. Dari Dia, karena Dia, oleh Dia, kita mati pun mati bagi Dia. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kenapa kita harus persembahkan tubuh? Karena semua yang kita punya, bahkan hidup, bahkan nafas, semua dari Dia. Kalau kita bicara persembahan tubuh, maka saya akan batasi limit penilaian tubuh adalah dari hidup, dari lahir sampai mati. Selesai bukan? Saya bilang sama saudara begini, waktu Paulus bilang persembahkan tubuh, maka ini adalah upaya-upaya orang Kristen yang harus kita lakukan dalam hidup kita, waktu kita lahir sampai kita mati. Setelah itu habis perkara. Kenapa? Karena Tuhan mau ngukur kita, apakah kita beriman atau tidak, diukur waktu kita hidup. Benar tidak? Kalau setelah kita mati, 10 juta orang berdoa supaya kita masuk surga. Kalau selama hidup kita nggak dinilai Tuhan masuk surga, maka doa 10 juta orang untuk kita masuk surga nggak berlaku bagi Tuhan. Benar nggak? Saudara doa Tuhan biar arwahnya diterima di sisinya. 10 juta panggil orang beriman imannya setinggi langit. Doain dia, nggak mempengaruhi dia masuk neraka. Kalau Tuhan tetapkan dia masuk neraka. Kenapa Allah menilai seorang neraka dan surga? Selama dia masih hidup di dunia ini. Nah, ada nilai yang kita mau angkat hari ini di 2023. Karena kita nggak tahu hidup kita sampai kapan. Teman kami, waktu kami belajar teologi, sebelahan sama saya, saudara. Januari lagi, 25 Desember kemarin, di grup kami, grup angkatan kami bilang, tolong bantu doa karena anak kami, istri saya sakit. 1 Januari meninggal, saudara. Siapa yang tahu? Masih muda. Siapa yang tahu hidup kita? Alat ukur yang Tuhan mau selama kita hidup. Artinya tubuh kita yang berperan, bukan? Apakah ini menjadi alat nilai Tuhan kepada kita? Untuk Allah menetapkan matimu adalah untung. Kan mati adalah untung, hidup bagi Kristus. Matimu adalah untung, waktu kita masih hidup. Jadi saudara-saudara, nggak usah pergi mendoakan yang sakit, yang mati, biar diterima di sisinya. Percuma, makanya orang Kristen kan nggak boleh berdoa sama orang mati, saudara. Yang didoain orang hidup, karena mati udah selesai dinilai Tuhan. Amin. Itu kekristenan, biar kita mau panggil siapapun, tidak mempengaruhi ketetapan Tuhan atas orang itu. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mulai. Persembahkan persembahan tubuh mana yang kemudian menjadi ibadah yang sejati. Saya ulang, ibadah sejati tergantung kepada cara mempersembahkan tubuh. Hari ini saudara di gereja, saya senang sekali Anda telah memenuhi satu dari banyak poin Tuhan. Engkau sedang mempersembahkan tubuh bagi Tuhan. Haleluya, engkau ada di gereja. Mungkin engkau sakit, sedikit ada encok, tapi saudara masih datang, saudara. Haleluya. Di sini mungkin ada yang sedikit puyeng-puyeng karena apa namanya yang sakit, kayak muter-muter ini. Apa itu? Vertigo, saudara. Ya, tapi saudara ada duduk di rumah Tuhan. Haleluya. Senang sekali. Pendetanya senang, apalagi malaikat yang di samping saudara. Pasti senang, saudara. Haleluya. Kenapa? Ini hanya satu bagian dari mempersembahkan tubuh. Jangan ada orang bilang, aku gak perlu gereja. Karena menikmati khotbah gak perlu di dalam gereja. Aku tidur-tiduran juga bisa nikmatin khotbah. Aku bisa dengar khotbah jam 10 sampai jam 11, jam 12 saya mulai lagi. Sampai jam 1 tengorok sedikit, tidur lagi, bangun lagi. Lebih banyak yang dengar khotbah saya daripada yang gereja sekali dengar khotbah. Dengar. Allah menuntut kerendahan hatimu membawa hidupmu di rumah Tuhan.
Kalau orang pikir nggak perlu beribadah, kita copot ayatnya. Jangan kau tinggalkan persekutuan yang dibiasakan oleh beberapa orang. Karena persekutuan yang Tuhan mau. Tapi harus nilai persekutuan, bukan nilai perkumpulan. Ada banyak orang kumpul-kumpul tapi nilainya nilai arisan, benar nggak saudara? Kumpul yuk, ayo makan apa? Kalau ibadah jangan diambilkan nilai perkumpulan, nilai persekutuannya. Makanya jangan ditinggalkan persekutuan. Ibadah harus jadi persekutuan. Karena waktu pulang, saudara, kita akan bawa pulang berkat berbeda di rumah Tuhan. Haleluya. Saudara boleh datang suami istri, tapi suami mau pulang lebih banyak berkat daripada istrinya. Kenapa? Istrinya, aduh kompor lupa dimatiin. Udah habis ya ibadahnya. Akhirnya selama khotbah dia dengar, dia cuma ingat kompor, belum colok listriknya colokan listrik belum dicopot. Saudara, hari ini engkau beribadah itu harus nilai persekutuan. Engkau dapatin persekutuanmu dengan siapa? Dengan Tuhanmu dulu di rumah ibadah. Dapat persekutuannya. Amin saudara. Jadi ibadah hari ini, begitu aku hebat. Tunggu. Nilai ibadah tidak diukur dari datang beribadah, datang bergereja. Kalau engkau pikir setelah aku beribadah, aku punya pikiran, inilah ibadah bagiku. Lalu engkau keluar dari pintu gereja ini, lalu engkau tidak pernah berpikir bahwa hidupmu adalah ibadah bagi Tuhan. Engkau keliru dan sangat salah. Kita mulai. Persembahkan tubuhmu. Persembahan yang apa yang menjadi ibadah? Perhatikan, 1. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kedua, persembahan tubuhmu harus persembahan yang kudus. Ketiga, persembahan hidupmu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Apa tuh hidup? Saya pelajari kata hidup dalam bahasa Yunani, saudara. Hidup ini bukan hidup yang sekarang saya hidupi begini. Kalau engkau cuma sekedar hidup dan bilang aku hidup hebat, di penjara banyak orang hidup. Tuhan mau waktu engkau hidup dalam dagingmu yang sekarang, engkau sedang menghidupi hidup Tuhan di hidup saudara. Amin. Haleluya. Jadi kualitas hidupmu harus kualitas yang berbeda. Yang engkau tontonkan lewat mana? Lewat tubuhmu. Haleluya. Haleluya. Jadi ada orang sebenarnya secara tubuh dia hidup, tapi sebenarnya dia nggak punya nilai hidup ilahi dalam diri dia. Pencuri datang membunuh, mencuri dan apa? Membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka memiliki apa? Hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berarti hidup yang mana? Bukan hidup yang kita tarik hidup, bukan. Tapi ada hidup ilahi yang Tuhan taruh dalam kita. Jadi ada 2 orang boleh hidup di dunia ini, tapi satu hidup dominan dagingnya, tapi yang satu hidup dalam kehidupan yang Tuhan mau. Tubuhmu harus punya nilai hidup ilahi. Banyak ayat nggak usah saya baca, percaya saja apa yang saya ngomong, saudara. Haleluya. Di Alkitab banyak yang dimintakan hidup menurut cara Tuhan. Haleluya. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi. Siapa yang hidup dalam aku? Minggu lalu kan, Kristus, itu yang Tuhan mau. Engkau dengan tubuhmu, tapi engkau tidak mempraktekkan tubuhmu. Yang hidup adalah hidup ilahi dalam hidup kita. Itu pertama. Yang kedua, hidupmu harus kudus, bukan kudis. Kudus, apa? Kok masih ada yang lain? Kudus, bilang kudus. Ya, kudus. Orang Israel datang persembahkan korban kepada Tuhan. Saudara dengar. Imam harus memeriksa, menilainya dari ujung tanduk, diperiksa, diraba-raba. Sorry. Ini kok ada lecet tanduknya. Ini kenapa? Kemarin waktu itu dia nanduk pohon tanduknya tapela. Bahasa Yunani, tapela, saudara ya. Gak pantas. Yang dibawa ke Tuhan, jadi korban bakaran yang pantas adalah yang kudus. Bersih, telinganya, gak baca biu. Bagus dia. Gak ada anting bekas bolongan, gak ada ya. Sampai ekor, bagus. Kudus, bakar. Jadi buah, jadi bau-bauan yang harum. Tuhan di zaman perjanjian lama disenangkan oleh korban bakaran. Percaya atau tidak? Tuhan disenangkan oleh korban bakaran. Tuhan bilang, ngana berdosa banget ngana. Tuhan kasih begini, kalau ngana punya dosa besar sekali, ngana harus korbankan paling besar. Sapi, kerbau. Kalau dosamu kecil, yang penting ada korban bakaran. Waktu dia dibakar naik asap, dosamu diampuni. Tapi waktu Tuhan kerjakan itu, semua orang berdosa terus.
Yang paling banyak sapi, yang paling banyak diampuni dosanya. Betul. Lalu Tuhan bilang, nggak pakai sapi sekarang. Harus pakai dirinya sendiri, harus mati buat kita. Amin? Amin? Apa yang Tuhan mau? Hidup kita kudus. Maksudnya apa? Gini, kekudusan ilahi harus ditampilkan dalam tubuhmu. Bukankah Tuhan mau kita ditonton oleh dunia ini? Bukankah kita ini seperti kata Alkitab, seperti awan yang mengelilingi dan melihat kita, saudara. Lalu apa yang orang mau lihat dari kita? Kalau kita kudus bukan kudus. Haleluya. Amin. Amin. Alkitab dalam kitab Roma bilang, kamu dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, tapi melakukan yang kudus. Benar? Haleluya. Haleluya. Lalu sekarang gini, alat ukur engkau kudus dari mana? Lah dari sikap yang kau tampilkan dari tubuh saudara. Kalau engkau baik, tubuh. Gini saudara, apa yang kau mau bilang tentang hidupmu baik kalau engkau suka nempeleng istri, coba. Ada yang orang nempeleng pakai tenaga dalam. Kenapa bro? Aku udah tempeleng dia. Kenapa? Aku gak mau cemari tubuhku. Jadi aku nempeleng. Kenapa? Karena kalau aku lepas tangan, aku bisa dilaporkan jadi pelanggaran HAM. Jadi dia jaga. Bukan itu. Haleluya. Dengar, apa yang akan dinilai dunia kepada kita kalau ada nilai kekudusan Tuhan di depan kita? Yang kita tampilkan dengan jasad kita yang sebentar mati masuk kubur, tapi sudah selesai, sudah dinilai Tuhan dan surga menanti kita. Haleluya. Amin saudara. Ketiga, kudus yang bagaimana? Tubuhmu akan jadi persembahan, jadi ibadah sejati. Waktu engkau persembahkan sebagai apa? Sebagai yang berkenan ke Tuhan. Tadi pagi saya bilang, kalau saya temukan kata berkenan, yang selalu saya ingat adalah Daud. Karena Alkitab, zaman Nabi Tuhan bilang, aku telah memilih Daud menggantikan Saul. Karena dia orang yang berkenan kepada Tuhan. Waktu pemazmur bikin syair, ditampilkan dalam kitab Mazmur. Ada Mazmur bilang berkata begini, aku telah memilih Daud seorang yang seorang yang berkenan kepadaku. Ku ambil dia dari antara kambing domba. Gitu kan. Waktu Petrus di Mahkamah Agung, Mahkamah Agama, saudara, dia di pengadilan, dia bicara di depan imam-imam. Waktu dia diadili, dia bilang apa? Allah telah memilih Daud, orang yang berkenan. Perkenanan Daud diceritakan dari masa Daud masih muda sampai Daud sudah berakhir. Sudah zaman perjanjian baru, ribuan tahun telah lewat, tapi ternyata yang berkenan tidak pernah dilupa. Haleluya. Daud dipilih Tuhan karena Daud apa? Hidupnya berkenan. Tanya, kapan Tuhan engkau melihat Daud dan berkenan dia di hatimu? Mazmur bilang, ku pilih dia dari antara kambing domba. Ini suka saya ulang-ulang ini karena saya senang sekali ayat ini. Kenapa? Maksudnya apa? Gini Bapak Ibu Saudara, hidupmu akan hebat kalau engkau berkenan ke Tuhan. Karena waktu engkau berkenan, mungkin manusia gak memiliki perkenanan atas hidup saudara. Tapi kalau Tuhan berkenan atas hidup saudara, engkau akan diangkat. Amin. Amin. Biar engkau gak dikenal orang. Siapa yang kenal Daud? Di padang. Ayahnya sendiri lupa dengan dia. Ketika Isai datang. Ketika Samuel datang. Isai bilang, aduh sudah habis anakku yang mau dilantik raja. Coba kamu ingat Samuel. Isai, coba kamu ingat ada gak anak? Wah ada. Dia baru ingat. Ada orang tua bisa lupa anak. Tapi sehebat-hebatnya begitu. Sesakit-sakitnya, seburuk-buruknya dilupakan. Ada yang gak pernah lupa kita. Amin. Anda gak dipeduli orang. Engkau mungkin gak berkenan. Orang gak peduli tentang hidup saudara. Tapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan pindahkan engkau dari tempat yang gak pernah dilihat orang, di tempat yang jadi tontonan banyak orang. Waktu Daud pergi bawa rantang untuk abang-abangnya dan dia mau melawan Goliat,
Apa abang-abangnya bilang? Woi, kenapa kamu anak ingusan ada di sini? Kenapa engkau tinggalkan 2-3 ekor kambing domba yang kau jaga? Ada pendeta khotbah. Dia uraikan pengertian menjaga 2 kambing begitu. Domba itu begini. Saudara-saudara, kalau engkau dikasih pelayanan, biar cuma 2-3 kambing dijaga. Lihat Daud. Daud ngejaga 2-3 kambing. Karena abangnya bilang, mana tuh 2-3 ekor kambing kamu gak jaga? Bahasalah itu saudara. Itu bahasa gaya bahasa sindiran, sarkasme atau apa? Ya, sarkasme atau lupa saya, sudah lama saya enggak. Sindiran. 2-3 ekor kambing yang kau jaga. Dia enggak jaga 2 ekor 3 kambing. Kalau cuma 2-3 kambing, diikat di pinggir rumah. Ambil rumput, kasih makan, Daud tidur. Tapi karena banyak, dia harus jaga di padang. Dia harus ngejar beruang, kata dia kan. Tuanku, serigala, beruang, aku tangkap. Kalau beruang cuma 2 ekor, nggak berani. Karena banyak, tapi dia disindir. Abangnya sendiri aja nggak hargain dia. Tapi kalau Tuhan sampai hargai dia, Tuhan angkat dia lebih tinggi dari abang-abangnya. Abangnya jenderal, diangkat Tuhan lebih tinggi, menjadi raja atas Israel. Haleluya. Kenapa? Apa yang Daud sudah ngomong? Apa yang Daud sudah bilang sampai dia berkenan? Dia hanya berdiri sebagai pemuji Tuhan. Dia nggak mencari apa-apa dalam hidup dia. Kalau aku sudah bisa senangkan Tuhan, di pinggir kandang ini aku memuji Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Maukah engkau berkenan ke Tuhan? Dengan hidupmu, dengan tubuhmu. Hari ini kau beribadah. Aduh, saya beritahu, Tuhan senang lo lihat saudara. Benar, Tuhan senang lihat saudara. Engkau datang sama Tuhan. Beribadah ke Tuhan. Makanya seberat apapun coba tetap berusaha ibadah saudara. Beribadah. Kalau menyanyi, biar yang satu ngorok, engkau nyanyi sama. Angkat tangan saudara. Engkau sedang persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Haleluya. Engkau gak bisa bilang, yang penting rohku menyembah. Kan Alkitab bilang, menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi lu tidur. Kenapa lu tidur? Rohku menyembah kok. Gak boleh. Kalau rohmu menyembah, tunjukkan dengan tanganmu. Ini Tuhan, aku sedang menyembah engkau, Raja di atas segala raja. Apa yang dinilai orang bahwa engkau penyembah? Waktu tubuhmu memberi gerakan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi jangan pandang enteng tentang satu yang kau harus tampilkan dengan tubuhmu. Karena dunia sedang menuntut itu. Engkau orang Kristen sejati enggak? Dari mana? Dari ibadah kita. Melalui apa? Tontonan pergerakan kita. Tontonan sepak terjang kita. Yang dilihat orang apa? Tindak tanduk kita. Itu ibadah. Jadi kalau saya simpulkan, apa sebenarnya ibadah sejati? Ibadah sejati adalah apa yang engkau tunjukkan dengan tubuhmu yang memiliki nilai-nilai ilahi. Memiliki nilai-nilai surga di hidup saudara. Waktu engkau punya konsep, kalau aku datang hari Minggu, di rumah Tuhan aku beribadah selesai. Salah. Engkau selesai ibadah. Waktu engkau keluar dari pintu gereja ini, engkau harus tanamkan di hati bahwa aku tetap beribadah kepada Tuhan di tengah jalan, di tempat kerja, di mana di kantor, di waktu aku menyalurkan hobiku. Itu adalah bagian di mana engkau harus beribadah. Karena ibadah adalah menunjukkan dalam tubuhmu, dalam gerak-gerik saudara adalah nilai ilahi. Itu ibadah. Haleluya. Haleluya. Jangan jadi orang Kristen bertobatnya di gereja. Dia nanti, oh Tuhan, aku Senin, Selasa, Rabu, Kamis, aduh Tuhan dosaku, aduh Tuhan. Ini kesempatan aku di rumah Tuhan. Lalu dia pikir gereja tempat bertobat, di luar tempat bikin maksiat. Karena dia salah menaruh konsep. Ibadah adalah menunjukkan sedetail apapun waktu engkau jalani, engkau mempertontonkan kepada dunia cara hidupmu yang berkenan, kudus dan hidup. Haleluya. Amin saudara-saudara. Jadi 2003 ini
Kalau engkau mau menunjukkan ibadah, kesejatian ibadah saudara, engkau harus terapkan ini dalam hidup saudara. Kualitas beribadah yang sebenarnya. Tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Satu ayat. 1 Korintus. Fatsalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-20. Perhatikan ayat ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Siapa yang dibeli? Kamu, saya dan saudara. Siapa yang beli? Tuhan yang beli kita. Dan pembayarannya telah lunas. Jadi hidup kita nggak dikredit Tuhan. Kita nggak dibayar cicil sama Tuhan. Kita dibayar cash. Dan nilai bayarnya adalah darahnya sendiri. Haleluya. Upayakan untuk orang berubah, bertobat, berubah, nggak berubah-ubah. Udah persembahan yang saya bilang tadi nggak jadi-jadi, harus Yesus datang jadi persembahan, bayar kesalahan kita. Jadi kita semua ini, dengar, telah lunas dibayar. Haleluya. Kalau nggak lunas, engkau nggak datang gereja. Engkau sadar bahwa aku telah lunas dibayar, dosamu telah diampuni. Kalau Tuhan lakukan itu, apa yang Tuhan minta dari kita? Perhatikan ini, bagian B. Karena itu, karena engkau telah dibayar, telah dibeli, dan telah lunas, maka dari itu muliakanlah Allah. Bukan titik terus. Dengan apa? Penting gak tuh tubuh? Cara memuliakan Allah dengan tubuh. Haleluya. Cara menyembah Tuhan dengan tubuh. Haleluya. Jadi coba lihat yang Allah minta waktu orang Kristen ditebus dosa-dosanya. Apa? Yuk, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh yang mana? Tubuh yang memiliki kualitas ibadah yang sejati. Apa itu? Tubuh yang bernilai hidup, bernilai kudus, dan yang berkenan ke Tuhan. Semua itu saya mau simpulkan. Apa yang ditampilkan oleh tubuh adalah ekspresi hati kita. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau giat atau punya kiat mentontonkan hati saudara yang gak kelihatan, pakai tubuhmu sebagai raga untuk dinilai dunia ini. Ngerti gak bahasa saya? Kalau orang mau tahu bahwa engkau itu murah hati, baik hati, punya niat-niat yang luar biasa bagi Allah, engkau harus dilihat orang dengan tampilan tubuhmu. Contoh, kalau engkau mau dilihat orang bahwa engkau itu orang Kristen yang punya hati cinta Tuhan, rindu beribadah, engkau harus tunjukkan bahwa tubuhmu ada di gereja. Contoh, haleluya. Kalau engkau punya hati memberi, engkau kelihatan tanganmu terulur menjangkau banyak orang untuk mereka bisa tersenyum. Ini karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Jadi apa tuh tubuh? Tubuh adalah alat peraga dari sesuatu yang telah Tuhan ubah di hidup kita. Haleluya. Kalau Tuhan ubah hidup kita, akan terlihat dari sepak terjang kita. Haleluya. Kalau Tuhan ubah kita, dulu kita suka apa? Tempeleng dengan tangan kanan. Sekarang sudah berubah, tempeleng tangan kiri. Haleluya. Ada seorang pastor muda baru belajar dan dia diutus ke salah satu kampung saudara dan dia berkhotbah. Saudara-saudara, jika orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Lalu di situ ada orang begal yang masuk gereja. Ah, ini pendeta. Kayak benar aja ditampar pipi kiri. Betul habis. Saya coba.
Habis ibadah dia datang, Pak Pastor, apa Pastor khotbah tadi? Tampar pipi kiri, berpikiran, oh iya, jadi kalau aku tampar pipi kiri, Bapak mau kasih, Pastor kasih pipi kanan. Iya, karena itu firman. Ditampar sama orang begal ini, saudara. Orang, ya begitulah, orang apa namanya? Ditampar pipi kanannya, dikasih pipi kirinya. Orang, wah luar biasa ini Pastor, dia melakukan firman Tuhan. Luar biasa, gitu kan saudara? Besoknya mereka ketemu di pasar. Si begal ini sama si pastor ini. Pastor ini dekatin, ditonjok hidungnya. Pastor, kenapa tidak ada alasan kau tembak? Ingat firman Tuhan, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Maksudnya, kau kemarin menabur pukulan, kamu menuai pukulan hari ini. Saudara, apa yang dinilai orang? Gerak-gerik saudara, cara-cara saudara. Haleluya, haleluya. Jadi apa yang kita mesti kerjakan? Orang-orang yang ditebus Tuhan hari ini, perbaiki tubuh saudara. Sehat itu penting. Dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat, artinya tuturi handayani. Ya kan? Hah? Oh, mensano in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Benar apa betul ini? Ada kebenarannya. Senang saya kalau lihat ada pemain tamborin, ya kan. Tapi kalau lagi sakit, bisa main tidak? Nggak bisa. Tapi kalau sehat maksimal nggak dengan Tuhan? Kemarin Pak Yoce bagi video klip saya waktu saya liburan kemarin di Bandung 4 tahun lalu. Saya main Enggran, lalu spontan waktu main mau di syuting saya langsung khotbah. Bapak Ibu Saudara, hidup Kristus itu harus imbang sama jasmani sama rohani. Kayak main Enggran segitu saudara. Dibagi lagi saudara. 4 tahun lalu. Saya bilang kalau engkau engkau tidak mengindahkan yang kelihatan jasmani karena engkau anggap sepele, engkau tidak bisa maksimal untuk Tuhan. Haleluya. Jadi hidup kita saudara, kalau sehat bisa maksimal bagi Tuhan. Haleluya. Ini 2003, nasihat yang paling baik juga begini. Jaga kesehatan saudara. Tidurlah pada waktu tidur, makanlah pada waktu makan. Khotbah juga harus begitu. Jangan iman digenjot, penyakit bertambah. Jangan rakus-rakus di 2023. Haleluya. Biar disadurkan makan satu meja besar. Makanlah secukupnya dan pilihlah yang berkenan di tubuh saudara. Haleluya. Segala B saudara masukkan. B1, B2, B3 sampai B12. Masuk semua saudara. Iya, B kompleks. Makanya itu pendeta waktu dia mau sekarat dengan mau mati dia bilang ini, saya ini sebenarnya dibunuh sama jemaat saya. Kenapa? Itu saya dipanggil makan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Penyakit semua yang masuk. Lepas dari itu jaga kesehatan saudara. Kalau bisa bangun jam pagi bisa olahraga saudara. Kalau saudara masih sukar saya jadi instruktur olahraga saudara. Boleh saudara. Amin. Makan yang sehat. Saya pernah tahu ada seorang hamba Tuhan yang kalau khotbah luar biasa. Seorang pemimpin sekolah. Tahun 90 itu dunia KKR. Itu orang kalau di kampung di Manado saudara. Bikin KKR, 1 lapangan bola. Mereka potong bambu di hutan. Bikin sabuat orang bilang. Bikin apa? Tenda. Soalnya rumah saya di samping lapangan bola. Di Tonsea. Pernah hari ulang tahun pendeta bikin KKR. KKR sana tahu nggak berapa malam? 1 bulan 30 hari. Tahun-tahun itu. Tahun-tahun itu. Pernah kami kalau kami yang main band, main musik. Sampai orang bilang, baru tidur sebentar kan pulang-pulang pagi saudara. Itu hamba Tuhan sangat terkenal. Tapi waktu dia sakit. Dan sakit kanker. Banyak orang yang jaga. Tahu nggak? Waktu dia sakit. Maaf, dia sampai maki saudara. Karena dia nggak tahan tuh penderitaan. Lihat, orang kalau sakit
bisa mempengaruhi imannya kepada Tuhan. Sekalipun Alkitab begini, waktu tubuhku lemah, imanku tetap kuat. Iya, lemah dalam hal tua, Sarah tua. Itu kan ayatnya. Kita harus lihat backgroundnya. Makanya kita 2003 perlu sehat saudara-saudara. Kalau engkau sakit pun gak bisa kerja bukan? Haleluya, gak maksimal. Ayo semua harus sehat 2023. Saya pengen lihat Obaja diberkati, jasmani, rohani, doa kita sehat semua, amin. Beri tepuk tangan lu buat Tuhan. Harus sehat, harus luar biasa. Nggak apa-apa engkau sedikit gendut-gendut, tapi gendut-gendut sehat saudara. Haleluya. Karena kan mati bukan nggak perlu gendut, amin. Haleluya. Sakit kan nggak perlu gendut. Nggak apa-apa daripada kurus-kurus sakit-sakitan. Saya langsung bilang sehat kita saudara-saudara, amin. Yuk. Kalau sehat, ibadah kita akan terisi semua ini. Kenapa? Yang sakit-sakit di rumah datang ibadah, saudara. Haleluya. Jadi, khotbah ini menyangkut tubuh. Tubuhmu harus sehat supaya engkau maksimal memberi terbaik bagi Tuhan. Misalnya kalau saya sakit hari ini, apakah saya bisa berkhotbah seperti ini? Tidak mungkin kan? Jadi kita perlu sehat, saudara perlu bekerja menghasilkan berkat-berkat rupiah yang lebih banyak di 2023. Nggak usah takut, bersama Tuhan kita lakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan tahu bagaimana memberkati kita dengan limpah dan dahsyat. Tundukkan kepala kita. Haleluya. Puji Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Tundukkan kepala, buka telinga saja, dengar bagian terakhir ini. Ibadah yang sejati, saudara harus kejar ini. Harus lahir dari tampilan-tampilan, praktek-praktek sepak terjang tubuh saudara. Ibadah yang sejati harus diterapkan di hidup kita. Amin saudara. Ibadah sejati harus tercermin di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kata Yunani dari ibadah sejati adalah logika, latreia. Latreia itu kebenaran, ibadah. Logika itu logos. Anda lihat, ibadah sejati itu artinya kebenaran dari firman. Logika, latreia. Apa yang Tuhan mau? Ibadah sejati itu adalah tampilan-tampilan yang benar dari firman Tuhan. Dari logos. Logos bisa logika, saudara. Artinya yang masuk hitungan Tuhan. Apa yang Tuhan mau lihat? Lalu Tuhan bilang, oh ini masuk hitungan saya. Dia melihat si Anu. Anu hidupnya benar menurut perhitungan Tuhan. Menurut logika Tuhan. Menurut logos Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Logos. Allah mau kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Itulah ibadah sejati. Yang kau harus tontonkan lewat sepak terjang. Tampilan-tampilan tubuh. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama bilang terima kasih buat Tuhan. Hari ini kami mendapat sesuatu firman. Nggak ada janji muluk-muluk menjadi kaya di 2023. Tapi kalau engkau sehat, engkau kuat, jasmanimu diberkati Tuhan. Itulah kekayaan yang lebih besar. Daripada engkau mendapatkan sesuatu, engkau tidak bisa bergerak karena engkau terbatas kesehatan. Terima kasih buat anugerahmu Bapa di surga. Biar kami hidup di dalam kekuatan yang maksimal dengan tubuh kami ini Tuhan. Karena kami mau memberi yang terbaik. Selama kami masih hidup Tuhan di dunia ini. Kami mau tunjukkan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai firman dalam kehidupan kami. Kami tidak mau jadi seperti orang kaya dalam cerita Lazarus. Suruhlah Lazarus ke bumi, karena ada saudara-saudaraku yang masih hidup, yang masih punya daging, yang masih punya tubuh. Sementara dia terlambat mengekspresikan hidup. Orang kaya ini terlambat mengekspresikan kebajikan, nilai-nilai kebenaran semasa dia masih punya daging di dunia. Giliran dia masuk neraka, nggak ada kesempatan. Dia coba berpikir di dunia masih ada orang-orang yang masih hidup. Artinya kita masih punya tubuh ini untuk kita hidup di dunia ini.
saya dan saudara masih hidup di awal tahun 2023, ada berkat yang pasti mengalir dalam kita. Terima kasih Bapa di surga. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas dalam kehidupan kami. Karya-karya-Mu yang ajaib dan luar biasa kan kami nikmati di 2023 ini. Bapak Ibu Saudara, siapapun saudara, siapkan hatimu menyembah Tuhan. Karena engkau sehat, engkau kuat, bernafasmu masih bagus. Maukah engkau menyanyi bagi Tuhan dengan hatimu, dengan imanmu? Maukah engkau menyembah Tuhan hari dengan tubuhmu? Persembahkan tubuhmu supaya persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan.
maksimal dalam pelayanan dalam adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan tahu kita punya tubuh bahkan diberkati bersama apa yang Tuhan kerjakan. Area satu keluarga berjalan dalam nama Yesus. Kemurahan kebaikan ini akan menyertai sepanjang hidup. Dapat diberkati keluarga rumah tanggamu. Apa yang kau perlukan akan tubuh bahkan dimaksimalkan bagi kemuliaan Allah. Terima janji ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam keluarga yang hebat, suami istri yang diberkati dan anak-anak yang diberkati. Kemurahan ini akan berjalan bersamamu. Dan Tuhan tahu bagaimana keluarga. Terima janji ini. Dan Tuhan tahu bagaimana engkau menempuh perjalanan. Tuhan akan mengengkangmu di sekitar selama-lamanya. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan yang dari Tuhan berjalan dalam hidupmu sekarang dan selamanya. Karena Tuhan akan memaksimalkan yang terbaik yang engkau akan kerjakan bagi Tuhan di dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan. Kaulah yang benar selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan dengan iman, mengasihimu, Mengasihimu, mengasihimu Tuhan, memuliakanmu. Lagi katakan mengasihi, mengasihimu, haleluya, haleluya. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di awal tahun 2023 ini yang kami minta Tuhan. Berikan kami kekuatan ekstra dari Tuhan. Kami semua sehat Tuhan. Kami semua kuat Tuhan. Untuk kami membuat satu ibadah sejati bagi Tuhan. Yang terus mempertontonkan kemuliaan ilahi di tubuh yang fana ini Tuhan. Sebelum kami kembali menjadi tanah, kami ingin tubuh kami ini berarti bagi Tuhan, berarti bagi kemuliaan-Mu Bapa. Itu sebabnya hamba berdoa di awal tahun. Berkati seluruh jemaat yang hadir hari ini. Berkati jemaat Obaja Tuhan. Berikan kami Tuhan kesehatan maksimal, kesehatan yang ekstra dari Allah Tuhan. Karena kami ingin berdiri menjadi pribadi-pribadi yang mau beribadah dengan ibadah yang diperkenankan Tuhan atas hidup kami. Ibadah yang penuh dengan kebenaran hidup. Ibadah yang penuh dengan sepak terjang yang benar dari cara-cara hidup kami. Dan Tuhan memberkati dan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat lawatan-Mu masih di suasana tahun baru ini. Terus hidup kami bawa sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Biar Tuhan berkenan atas hidupan kami. Terima kasih semua yang hadir sudah diberkati Tuhan. Semua yang hadir telah diberikan kekuatan. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah telah menjadi kuat. Yang fisiknya sering terganggu, tapi hari ini di awal tahun engkau telah dipulihkan. Dan penyakit yang sering kambuh tidak akan datang, karena Tuhan tahu menjamin waktu-waktu terbaikmu untuk tubuhmu lebih maksimal bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan saja. Semua ambil bagian melayani diberkati Tuhan. Dari mimbar ini, altar ini, sampai hari depan sebagai asal Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan yang tidak sempat hadir. Kalau mereka lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Engkau tetapkan yang bimbang hatinya, bahkan yang malas Tuhan taruh roh yang menggerakkan mereka untuk kembali bergairah dalam Tuhan. Hanya firman yang dapat membuat mereka kembali menggebu-gebu Tuhan di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kalau ada kelemahan mereka Tuhan yang membuat mereka tidak ada gairah, Tuhan ampuni mereka. Biar kami
mengisi bangku kosong ibadah kami Tuhan dengan lebih maksimal bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami percaya setiap jemaat Tuhan yang terundang ada di sini datang beribadah bukan secara kebetulan, karena kami tahu kami dihentar oleh Roh Kudus untuk dapat menerima berkat ibadah termasuk di gereja ini Tuhan, dan nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Ini ucapan syukur doa kami atas berkat yang Tuhan sudah sadurkan hari ini bagi kami, dan kami menerimanya dengan iman. Terpujilah nama Tuhan. Berkati langkah pulang kami, jauh dekat yang lagi berkendaraan Tuhan, selamat tolong kami, tibakan kami dengan selamat, dan akhirnya kami mengangkat hati kami dan tangan kami di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Dengar Engkau berjalan pulang, bawalah segala berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menyertai kita yang tetap setia, tetap memiliki ibadah sejati dari sekarang, besok, dan sampai hari Tuhan Yesus kembali. Maranatha. Haleluya. Haleluya. Bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Jika berkenan lain waktu kita bisa jumpa lagi untuk membangun iman bersama di tempat ini. Tuhan memberkati. Pengumuman hari Sabtu ada doa di tempat ini jam 7 malam beserta latihan setelah berdoa untuk ibadah di besok hari. Hari Minggu ada ibadah pertama jam 8 pagi, kemudian yang kedua jam 10 pagi. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.